Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembelajaran kita untuk dimensi 3 atau bangun ruang bagian yang berikutnya, yaitu jarak titik ke garis dalam ruang bidang datar. Literasi secara detail bisa kita baca di modul kita yang sudah kita taruh di Google Classroom. Dalam kesempatan kali ini kita akan menyampaikan yang cukup penting terkait dengan jarak titik ke garis dalam ruang bidang datar. Baiklah, kita lihat atau kita perhatikan jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis ini adalah demikian. Misalkan jarak titik A ke garis G itu adalah panjang ruas garis AB, yaitu ruas garis yang tegak lurus antara titik A ke garis G. Jadi, jarak titik A ke garis G adalah panjang garis AB, yaitu ruas garis tegak lurus antar titik A ke garis G. Sebagai gambarannya atau ilustrasi, bisa kita lihat pada bagian yang berikut ini. Baik, secara konsepnya bisa kita lihat sebagai berikut dalam kota ini. Misalkan titik A ada di sini, dan garis G adalah yang ini. Jarak titik A terhadap garis G adalah panjang ruas garis AB, yaitu ini. Panjang ruas garis AB. Dengan B terletak pada garis G, di mana AB adalah tegak lurus G. Jadi ini konsepnya. Jadi ada titik A di sini, kemudian ada garis G. Yang demikian, maka yang dimaksud jarak adalah dari A ke garis G, yaitu pada titik B secara tegak lurus. Ini tentang konsep jarak antara titik dengan garis. Kemudian secara khusus, misalkan kita melihat pada suatu bidang datar, bisa kita perhatikan misalkan saja pada segitiga sama kaki. Segitiga ACD sama kaki, di mana AC sama dengan AD, AC sama dengan AD. Ini adalah segitiga sama kaki karena segitiga tersebut dua sisinya sama, yaitu AC dan AD. Untuk menentukan jarak titik A ke garis CD, itu langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita perhatikan. BC, BC, ini ya, BC, itu sama dengan BD, ya, sama dengan BD, BC sama dengan BD, di mana ini adalah setengah CD atau separuhnya CD. Karena merupakan segitiga siku-siku, pasti berlaku teorema Pythagoras, yaitu berlaku konteks bahwa ini dalam kita menghitung AB, tentu saja belum langsung AB, tetapi masih AB kuadrat terlebih dahulu. Berarti AB kuadrat, ya, ini selaku sisi siku-siku, nanti adalah AD kuadrat, ya, AB kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurangi oleh setengah CD di kuadrat. Ya, ini setengah CD di kuadrat atau BD kuadrat. AB kuadrat sama dengan AD kuadrat min BD kuadrat. BD tadi adalah setengahnya CD sesuai dengan penjelasan di atas tadi. Jadi untuk menentukan AB itu adalah AB kuadrat terlebih dahulu, baru nanti kalau kita menentukan AB diakarkan dari hasil angka tersebut. Kemudian
pada segitiga siku-siku. Misalkan saja ada segitiga ACD, siku-siku di titik A. ACD, siku-siku di titik A. Apabila kita diminta untuk menentukan jarak antara A dengan garis CD, secara prosedur sama, jadi kita tarik ke garis CD secara tegak lurus, berarti hasilnya AB. Dalam hal ini, bisa kita perhatikan, ini terkait dengan luas segitiga, terkait dengan luas daerah segitiga. Luas segitiga ACD, itu bisa kita tentukan, yaitu dengan cara setengah alas kali tinggi. Apabila alasnya adalah CD, maka selaku tingginya adalah AB. Berarti setengah kali CD ini sebagai alas, kemudian AB ya, ini sebagai tinggi. Ini pandangan yang pertama kalau kita menentukan luas ketika ACD tersebut. Kemudian kita lihat dari sisi yang kedua atau sudut pandang yang kedua, bahwa luas segitiga ACD ya, apabila kita mengambil alasnya adalah AC, maka tingginya adalah AD. Dengan demikian, dengan menggunakan sudut pandang dari ini alasnya, maka kita peroleh bahwa luas segitiga ACD sama dengan setengah kali AC, AC ini sebagai alas, kemudian AD ini sebagai tinggi. Perlu kita perhatikan bahwa yang namanya tinggi itu belum tentu dari atas ke bawah. Ya, jadi yang jelas adalah garis yang tegak lurus dengan alas. Kalau alasnya kita tetapkan AC, sebagai tingginya adalah garis yang tegak lurus dengan AC. Berarti adalah garis AD. Maka ini yang perlu kita ketahui. Dalam hal ini kita peroleh bahwa ya, jadi luas segitiga ACD sama dengan luas segitiga ACD. Ya, ini kita tulis di ruas kiri. Kemudian yang ini kita tulis di ruas kanan ya. Yang kedua kita tulis di ruas kanan. Ya, berarti sama ini ya. Ada setengah maka hilang. Jadi tinggallah CD kali AB sama dengan AC kali AD. Karena yang diminta untuk mencari adalah AB, tentu saja AB sama dengan CD ini kita pindah ke ruas lain karena dia berposisi sebagai pengali, maka pindah menjadi pembagi. Dengan demikian bisa kita perhatikan bahwa AB sama dengan AC kali AD dibagi CD ya. AC kali AD dibagi oleh CD perpindahannya ke kanan ini. Itu adalah apabila terletak pada segitiga siku-siku. Ini nanti yang penting sekali, yang sering kita gunakan untuk menyelesaikan menentukan jarak antara titik dan garis pada bangun ruang atau dimensi 3 ini. Jadi kalau kita perhatikan singkat cerita bisa kita simpulkan adalah dalam mencari AB itu adalah kita perhatikan ya. Jadi ini yang ya kalau kita lihat AC dan AD adalah yang mengapit AB ya. AC dan AD adalah yang mengapit AB. Kemudian CD adalah yang dituju oleh garis AB. Maka kalau kita perhatikan rumus ringkasnya adalah ini. Dalam mencari AB adalah ya, dalam mencari AB adalah ini kita lihat AC, nah ini kali AD, nah, berarti yang mengapit dikalikan ya, yang mengapit dikalikan dibagi oleh CD. Jadi yang mengapit dikalikan dibagi oleh sisi yang dituju. Secara umum nanti berlaku demikian. Untuk yang segitiga sembarang nanti bisa kita eksplorasi sendiri, bisa kita pahami sendiri yang ada di modul kita. Baik, sekarang kita sambung untuk contohnya. Misalkan ini, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Berapakah jarak titik A ke diagonal BE? Jarak titik A ke diagonal BE.
Baik, kita perhatikan pembahasannya sebagai berikut. Ini gambar kubus ABCDEFGH tadi dengan rusuk 6 cm. Berarti ini AB 6, BC 6, CG juga 6. Kita diminta untuk menentukan jarak antara titik A terhadap garis BE. Baik, kita cermati, kita lihat ini. Segitiga ABE ini kita pindah ke bidang datar sendiri ke sebelah kanannya ini. Ya. Jadi dengan demikian A menjadi di sini, kemudian B menjadi di sini, dan E menjadi di sini. Ini adalah segitiga siku-siku. Adapun jaraknya titik A terhadap garis BE itu sama artinya adalah titik A itu kita tarik tegak lurus ke garis EB atau garis BE. Jadi hasilnya adalah garis M. Berarti sama saja jaraknya titik A ke garis BE adalah panjangnya AM. Karena ini berlaku sifat segitiga siku-siku, maka seperti tadi sudah kita ringkas bahwa dalam menentukan panjang AM, ingat bahwa sisi-sisi yang mengapit dikalikan dibagi sisi yang dituju. Berarti nanti untuk menentukan AM, ya, AM sama dengan adalah AB dikali AE dibagi EB. Yang mengalihkan ini, yang dikalikan ini ya, yang mengapit AB dan AE kan yang mengapit. Dikalikan, dibagi oleh sisi yang dituju, berarti BE. Ini nanti bisa dieksplorasi sendiri, tapi kita langsung saja, ya, langsung saja bisa kita lihat bahwa uh, jaraknya AM itu adalah uh, demikian ya, yaitu yang mengapit dibagi yang dituju. Baik, berdasarkan cara yang tadi, bahwa sisi yang mengapit dikalikan dibagi sisi yang dituju, maka kita dapatkan demikian. AM, ini, AM sama dengan 6 kali 6, ya, jadi ini, dibagi oleh sisi yang dituju, sisi yang depan ini. Berarti 6 akar 2. Terus di sini ada pembilang 6, ada penyebut 6, kita hilangkan. Berarti tinggallah nanti 6 per akar 2. Karena ini penyebutnya masih irasional, maka perlu kita rasionalkan terlebih dahulu. Sama dengan, ini kita tulis lagi. Jadi ini seperti yang sudah kita pelajari di kelas 10, kali. Karena bentuk akarnya akar 2, maka dikali akar 2 per akar 2. Pembilang kali pembilang, 6 akar 2. Penyebut kali penyebut, akar 2 kali akar 2, akarnya hilang, yaitu 2. Maka kita dapatkan 6, 2, kita ringkas 2, hilang, 6 jadi 3. Maka kita dapatkan 3 akar 2. Ini adalah cara yang kita dapatkan tadi, yang mengapit dikalikan dibagi yang dituju. Namun dalam hal ini bisa kita pandang menggunakan teorema Pythagoras. Nah, pembahasan lebih lanjut terkait dengan menggunakan Pythagoras bisa dilihat di modul yang sudah kita punya. Nah, ini. Kita sudah punya kesimpulan bahwa untuk diagonal bidang, apabila panjang rusuk kubus A, kemudian A, maka panjang diagonal bidang adalah A akar 2. Jadi tidak usah dihitung ulang, langsung saja A akar 2. Kemudian untuk diagonal ruang adalah A akar 3. Bidang 2, berarti A akar 2. Kalau ruang itu 3 dimensi untuk mengkaitkan saja.
maka panjang garisnya adalah A akar 3. Baiklah, untuk contoh yang berikutnya, contoh yang kedua, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Hitunglah jarak titik H ke garis AG. Jarak titik H ke garis AG. Baik, kita perhatikan untuk penyelesaiannya. Titik H ada di sini, kemudian garis AG ini. Maka kalau kita perhatikan, A, G, H adalah segitiga siku-siku. Baik, kita pindah ke bidang datar. Kita harapkan agak lebih mudah. Jadi H menjadi di sini, kemudian G menjadi di sini, dan A menjadi di sini. Maka kita akan dapatkan bahwa HG 8, kemudian HA, hati-hati, HA ini adalah diagonal bidang. Berarti ini 8 akar 2 ini. 8 akar 2. Kemudian untuk AG itu adalah diagonal ruang. Maka 8 akar 3. Kita diminta untuk menentukan jaraknya titik H terhadap garis AG. Ya, tentu saja kita menggunakan teori yang sudah kita dapatkan tadi adalah yang mengapit dikalikan, berarti nanti HG dikali HA dibagi oleh yang dituju, berarti AG. Jadi nanti begini ya, jadi nanti dalam mencari HN adalah 8 dikali HA. HA adalah 8 akar 2. Langsung kita lihat ringkasnya cerita ini aja. Nah, ini ya. Jadi tadi ya. Ini HG itu yang 8, kemudian HA itu yang 8 akar 2. Ya kan? Per sisi yang dituju. Nah, sisi yang dituju kan AG. AG diagonal ruang. Berarti dia A akar 3 atau 8 akar 3 ini. Maka di situ kita lihat bahwa dibagi 8 akar 3. Kemudian kita ringkas. Ya, kita ringkas. 8 ini hilang. Ada penyebut 8, ada pembilang 8. Berarti kan dia hilang. Berarti ini ya tinggal penyebut akar 3 supaya rasional maka dikalikan akar 3 per akar 3. Maka kita dapatkan bahwa ini 8 akar 2 kali akar 3 harus dikalikan yaitu akar 6. Berarti yang ini. Di 8-nya tetap akar 2 kali akar 3 akar 6. Nih. Kemudian yang akar 3 dikali akar 3, karena bentuk akarnya sama, maka akarnya hilang. Menjadi 3. Dengan demikian, maka HN tadi, panjangnya HN, mungkin tidak usah pakai seperti ini, tidak apa-apa, langsung saja. Ya, langsung saja HN sama dengan sisi yang mengapit, ya, dibagi sisi yang dituju. Ya. Sisi yang mengapit dikalikan dibagi sisi yang dituju. Menggunakan ringkasan itu saja. Ya, maka kita dapatkan HN 8 per 3 akar 6. Inilah panjangnya dari HN. Demikian yang bisa kita bahas tentang jarak titik ke garis dalam bangun ruang di bidang datar. Untuk variasi soal, contoh lebih lanjut, bisa kita simak di modul kita. Demikian dan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.